Selamat pagi Pak Jati dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan studi value engineering di proyek 25th Avenue and Union Pacific Great Separation 6. Ya, jadi dokumen ini berisi tentang studi rekayasa nilai di 25th Avenue dan Union Pacific Railroad Great Separation 6 di Bellwood and Melrose Park, Illinois. Studi rekayasa nilai ini terjadi pada awal pengembangan proyek ketika proyek berjalan sekitar 30% dan tim desain mampu mengimplementasikan rekomendasi sebagai bagian dari konsep berkelanjutan proses evaluasi. Sesuai dengan tujuan value engineering sendiri untuk meningkatkan nilai dengan cara mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas fungsi, tim VE berhasil menghasilkan 17 ide, 6 saran desain, dan 16 rekomendasi untuk implementasi proyek dengan potensi penghematan biaya sekitar 1.713.000 US dollar berdasarkan evaluasi kinerja dan biaya. Sasaran program lingkungan dan transportasi wilayah Chicago atau GRID adalah untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang serta meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago sambil mengurangi dampak lingkungan di operasi kereta api pada masyarakat umum. Selain itu, program GRID juga mengusulkan perutaan ulang wilayah layanan Metra yang ada untuk membantu Metra meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam melayani masyarakat. Nah, berikut merupakan gambaran dari proyek ini, yaitu pemisahan kelas jalan antara 25th Avenue dan jalur kereta api. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu adalah untuk menghilangkan kemacetan lalu lintas di 25th Avenue, meningkatkan keamanan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, serta meningkatkan persimpangan di Grand Street. Adapun kendala studi VE di sini meliputi kendala situs dan penglihatan, susunan acara, akuisisi tanah, relokasi utilitas, akses ke bisnis lokal, serta koordinasi pemangku kepentingan. Dan tahapan dalam studi rekayasa nilai ini terdiri dari 7 tahap, diantaranya adalah fase prastudi, informasi, fase analisis fungsi, fase kreatif, tahap evaluasi, tahap pengembangan, dan fase presentasi. Nah, berikut merupakan daftar-daftar ide pengembangan yang berhasil dihasilkan oleh tim VE pada proyek ini. Diantaranya meliputi tim VE merekomendasikan agar tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2. Selain itu, tim VE merekomendasi agar tim desain meninjau, memperbarui, dan memperbaiki jadwal terlampir yang mencakup ulasan dan proses pengiriman dan durasi. Kemudian tim VE merekomendasikan agar 2 kontrak di muka dipertimbangkan untuk merampingkan keseluruhan kegiatan konstruksi. Tim VE juga merekomendasikan penghapusan gorong-gorong kotak besar untuk penahanan tampaknya yang tidak diperlukan berdasarkan perhitungan. Serta tim VE juga merekomendasikan agar tim desain mengevaluasi kembali perlunya lubang pembatas khusus. Selain itu, tim VE juga merekomendasikan untuk menggunakan steel plate girders dengan web sedalam 40 inci daripada web sedalam 48 inci, serta merekomendasikan untuk menggunakan penyangga semi integral untuk struktur. Selanjutnya, tim VE juga merekomendasikan agar tim desain menyelidiki ide-ide yang lebih lanjut, merekomendasikan agar tim desain mengonfirmasi atau memasukkan persyaratan desain ADA ke semua trotoar yang diusulkan rancangan, serta merekomendasikan agar konsep jalan memutar dikoordinasikan lebih awal dengan kota setempat, dan lain sebagainya yang dapat dilihat di slide ini. Masuk ke ringkasan rekomendasi yang telah dipilih berdasarkan potensi untuk diimplementasikan, berikut beberapa daftarnya, diantaranya kode ide ENV1 yang berisi untuk meninjau pertimbangan akses untuk Cosi O'Brien dan Combine Metal untuk menilai kebutuhan evaluasi ulang NEPA. Yang memiliki keuntungan adalah konfirmasi kepatuhan dengan prosedur peninjauan lingkungan federal. Selanjutnya adalah kode ide RAW1 yang berisi tentang mengembangkan jadwal pembebasan lahan yang memiliki keuntungan untuk mempengaruhi secara positif jadwal penawaran dan konstruksi serta mengidentifikasi kegiatan kritis. Daftar ide selanjutnya adalah kode RAW2 yang berisi tentang mengembangkan rencana untuk mempercepat proses pembebasan lahan yang memiliki keuntungan
jadwal yang lebih padat untuk implementasi proyek, serta ide dengan kode sketch 1 yang berisi tentang pengembangan review jadwal untuk tim yang memiliki keuntungan untuk menetapkan komitmen bersama serta harapan, serta memvalidasi jadwal yang dapat dikirimkan dan tanggal penyerahan atau ulasan. Adapun kode ide yang lain adalah kode ide sketch 2 yang berisi tentang mengembangkan jadwal lebih rinci yang bekerja mundur dari tanggal mulai konstruksi atau NTP yang memiliki keuntungan menetapkan tujuan bersama. Dan kemudian ada kode ide sketch 3 yang berisi tentang pengembangan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah iterasi dan durasi tinjauan rencana yang berpengaruh terhadap mempercepat proses terjadinya proyek serta memiliki keuntungan untuk memperkuat pendekatan tim serta tujuan bersama. Dan kode ide selanjutnya adalah STM1 yang berisi tentang meninjau drainase air hujan dan desain detensi yang memiliki keuntungan adalah pengurangan biaya dan dapat mengurangi persyaratan penahanan serta memvalidasi desain yang ada. Masuk ke ide selanjutnya yaitu kode ide STM2 berisi tentang meninjau dan memperbarui perhitungan penahanan air yang memiliki keuntungan mengurangi biaya, memvalidasi desain yang ada, serta sebagai justifikasi perhitungan jika terjadi sesuatu di lapangan. Masuk ke ide STM3 berisi tentang relokasi penahan fasilitas. Potensi penghematan biaya jika kita mengimplementasikan ide ini adalah sekitar 1.232.000 US dollar, dan rekomendasi ini berisi menghilangkan gorong-gorong kotak besar untuk penahanan yang tampaknya tidak diperlukan. Dapat diketahui dengan jelas keuntungannya adalah mengurangi biaya serta mengurangi persyaratan penahanan, sedangkan kerugiannya adalah kehilangan penggunaan area pembebasan lahan. Dan selanjutnya kode ide STM4 berisi tentang meninjau penggunaan pembatas lubang pembuangan memiliki potensi penghematan biaya sebesar 24.000 US dollar serta memiliki keuntungan bisa mengurangi biaya serta meningkatkan kemampuan dalam membangun. Masuk ke ide selanjutnya dengan kode STR2 berisi tentang menggunakan plat baja gelagar dengan jaring tebal 40 inci dibanding jaring tebal 48 inci. Memiliki keuntungan mengurangi biaya tentunya. Lalu dilanjut dengan kode ide STR3A berisi tentang memindahkan penyangga selatan 10 kaki ke utara dan memindah ke dermaga selatan atau dermaga 1 5 kaki ke utara. Memiliki potensi penghematan biaya sebesar 271.000 US dollar. Serta kode ide STR3B yang berisi tentang menggunakan penyangga semi integral sebagai pengganti penyangga rintisan untuk struktur. Keuntungannya, umur servis bisa lebih lama dan biaya perawatan berkurang, serta memungkinkan penyangga semi integral diimplementasikan keseluruhan bila panjang jembatan kurang dari 550 kaki. Masuk ke kode ide STR3C berisi tentang menggunakan poros yang dibor daripada tumpukan untuk mendukung unit substruktur. Memiliki beberapa keuntungan, diantaranya lebih sedikit getaran dan lebih sedikit noise daripada pemasangan tiang, dan lebih sedikit poros yang dibor pada jarak yang lebih besar memberikan lebih banyak opsi dan peluang bagi utilitas untuk melintasi antar poros. Dengan kerugiannya, poros yang dibor akan berharga lebih dari tumpukan. Kemudian adalah kode ide util 1 yang memiliki keuntungan dapat mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsi serta mengesahkan desain existing. Di kode ide STR5 berisi tentang mendapatkan strip perawatan jembatan sepanjang 15 kaki di sisi barat struktur, memiliki beberapa keuntungan dan kerugian seperti yang terlampir. Dan setelah kita total dari beberapa rekomendasi ide di atas, kita dapat mendapat potensi penghematan biaya sekitar 1.713.000 US dollar jika implementasi ini diterapkan. Jadi pada intinya studi rekayasa ini menilai untuk proyek pemisahan kelas jalan antara 25th Avenue dan rel kereta api. Sekian dan terima kasih dari presentasi ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan.